masa pandemi COVID-19 ini, pasti kita sudah tidak asing lagi dengan istilah isolasi mandiri atau biasa kita kenal dengan isoman. Ya, salah satu tindakan pencegahan penularan virus COVID-19 adalah dengan melakukan isolasi mandiri. Isolasi mandiri adalah tindakan perawatan secara mandiri di saat seseorang terpapar virus COVID-19 tanpa perlu dibawa ke rumah sakit karena orang tersebut hanya mengalami gejala ringan seperti demam, batuk kering, dan kelelahan. Sedangkan untuk kasus pasien COVID-19 dengan gejala yang serius seperti kesulitan bernapas, nyeri dada, dan hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak, isolasinya perlu dilakukan dengan pengawasan intensif dari dokter di rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang memadai. Terdapat 3 kelompok yang harus melakukan isolasi mandiri. Pertama, adalah orang tanpa gejala atau OTG. Orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 namun tanpa gejala justru paling berisiko untuk menularkan virus dan sering disebut dengan silent killer. Kedua, adalah mereka yang bergejala ringan dengan hasil PCR atau antigen positif. Ketiga, mereka yang memiliki kontak erat dengan orang terinfeksi COVID-19. Kontak erat itu dapat berupa tatap muka atau berpapasan dengan orang yang terinfeksi atau memiliki gejala dalam radius 1 meter selama 15 menit. Yang kedua, orang yang bersentuhan fisik dengan pasien COVID-19. Yang ketiga, orang yang merawat pasien COVID-19 tanpa menggunakan APD yang standar. Dilansir dari Healthline, pasien COVID-19 yang masih mungkin untuk dipertimbangkan melakukan isolasi mandiri di rumah adalah mereka yang dalam kondisi berikut. Pertama, berusia di bawah 60 tahun, tidak merokok, tidak obesitas, dan tidak memiliki penyakit lain seperti penyakit kardiovaskular, diabetes mellitus, penyakit paru-paru kronis, kanker, penyakit ginjal kronis, dan imunosupresi. Lamanya masa isolasi mandiri tergantung pada kondisi setiap pasien. Untuk orang tanpa gejala COVID-19, isolasi mandiri dilakukan selama 10 hari sejak tes antigen atau PCR positif. Untuk pasien COVID-19 dengan gejala ringan, isolasi mandiri dilakukan selama 10 hari ditambah dengan 3 hari bebas demam dan gangguan pernapasan. Untuk mereka yang memiliki kontak erat dengan pasien COVID-19, isolasi mandiri dilakukan selama 14 hari sejak kontak dengan pasien COVID-19. Berikut adalah tata cara melakukan isolasi mandiri di rumah, saran dari WHO. Pertama, pasien harus tinggal di kamar yang terpisah. Kedua, pastikan ada ventilasi agar sirkulasi udara di kamar pasien tetap terjaga. Ketiga, pasien harus memakai masker medis. Keempat, batasi jumlah orang yang menemani di rumah. Kelima, anggota keluarga harus memakai masker medis saat berada di ruangan yang sama dengan pasien. Keenam, pasien tidak diperbolehkan untuk berbagi perlengkapan pribadi seperti alat makan dan alat mandi dengan anggota keluarga yang lain. Ketujuh, selalu menjaga kebersihan rumah dengan cara didesinfeksi setidaknya setiap hari. Kedelapan, setiap orang di rumah harus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir secara teratur. Dan yang terakhir, limbah, masker, atau sampah lainnya dari pasien harus dikemas dalam kantong yang tertutup sebelum dibuang. Demikian informasi yang kami rangkum mengenai isolasi mandiri. Semoga video ini dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan.